Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Khairunisa dengan NPM 2051020283 dari Prodi Perbankan Syariah kelas D. Yang terhormat Bapak Alif Rahman Setianto, SEME, beserta teman-teman sekalian. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang lingkungan dan kebijakan ekonomi. Berikut penjelasannya. Sebenarnya apa sih pengertian dari instrumen ekonomi? Instrumen ekonomi adalah alat yang dapat dimanfaatkan oleh pengambil keputusan untuk mempengaruhi perubahan lingkungan secara positif melalui modifikasi insentif eksplisit atau implisit yang ditawarkan melalui kebijakan lingkungan. Tujuan dari kebijakan lingkungan dapat dilakukan melalui 3 kategori kegiatan, yaitu yang pertama mempengaruhi harga, yang kedua mempengaruhi jumlah polutan atau material yang diekstraksi, dan yang ketiga mempengaruhi teknologi produksi. Selanjutnya yaitu klasifikasi dan masalah instrumen ekonomi. Adapun pemanfaatan instrumen ekonomi dapat dilakukan melalui kegiatan berikut. Yang pertama yaitu ada pajak lingkungan. Adapun tujuan dari pajak lingkungan yaitu untuk mendorong dikuranginya produk zat pencemaran atau penggunaan lahan yang berlebihan sehingga mengurangi timbulnya dampak lingkungan, pencemaran atau kerusakan lingkungan. Yang kedua yaitu ada subsidi. Subsidi adalah instrumen ekonomi yang digunakan pemerintah untuk kepentingan tujuan sosial, misalnya subsidi bahan bakar dan subsidi pajak. Selanjutnya yang ketiga ada deposit return system, yang keempat ada deposit resealing, yang kelima ada environment performance bond, yang keenam ada retribusi pengguna atau user charge, yang ketujuh ada liability insurance, yang kedelapan ada retribusi emisi atau emission charge, yang kesembilan ada tradable emission permits, dan yang kesepuluh ada progressive pricing. Selanjutnya yaitu contoh studi kasus. Masalah. Di sini saya mengambil studi kasus tentang formulasi kebijakan sistem pengolahan sampah perkotaan berkelanjutan. Studi kasus daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Pengolahan sampah di wilayah perkotaan yang dilakukan baik dengan sistem sanitary landfill, control landfill maupun open dumping akan menimbulkan permasalahan baik masalah lingkungan, sosial maupun ekonomi. Di wilayah perkotaan terutama di kota besar dan metropolitan seperti DKI Jakarta, permasalahan pengolahan sampah muncul berkaitan dengan tidak tersedianya lahan sebagai tempat pemrosesan akhir sampah di dalam wilayahnya. Pertumbuhan penduduk serta perkembangan pemanfaatan lahan untuk pembangunan baik untuk perumahan pemukiman maupun untuk kebutuhan industri mengakibatkan sulitnya pemuda DKI mendapatkan lahan yang memenuhi syarat sebagai tempat untuk pengolahan sampah di dalam wilayahnya. Bisa kita lihat di diagram, rata-rata jumlah sampah yang masuk ke tempat pembuangan sampah atau TPS pada tahun 2019, di urutan pertama yaitu ada Jakarta Timur, disusul dengan Jakarta Selatan, selanjutnya Jakarta Barat, selanjutnya Jakarta Utara, dan Jakarta Pusat. Selanjutnya 5 negara penyumbang terbesar sampah plastik ke lautan. Indonesia menempati urutan kedua dengan penyumbang terbesar sampah plastik di lautan, disusul dengan Filipina, Vietnam, dan Sri Lanka. Di Indonesia sendiri sekitar 187,2 ton, disusul dengan Cina dengan urutan pertama yaitu sekitar 262,9 ton. Dengan kondisi tersebut, bagaimana sih menyelesaikan permasalahan pengolahan sampah yang dapat memenuhi keinginan masyarakat, ramah lingkungan dan dapat dioperasikan dengan baik, sehingga terdapat suatu sistem pengolahan sampah yang berkelanjutan. Adapun saran atau solusi yang dapat diberikan mengenai permasalahan sampah di DKI Jakarta yaitu yang pertama, dengan kecenderungan volume sampah yang terus akan meningkat, maka kebijakan yang perlu didorong adalah melalui waste reduction policy yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, mau itu industri, rumah tangga, dan pemerintah. Yang kedua yaitu polisi yang mendorong 3R, reduce, reuse, dan recycle, harus terus didorong melalui penggunaan economic incentive sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Yang ketiga yaitu kebijakan dalam pengolahan sampah melalui pilihan teknologi harus dilihat secara komprehensif, tidak hanya melihat dari initial investment semata. Yang keempat yaitu pemilahan sampah sejak dari sumber timbulan sampah merupakan faktor penentu dalam pengolahan sampah yang harus segera diberlakukan di wilayah perkotaan. Yang kelima yaitu rencana detail tata ruang perkotaan harus memasukkan ruang untuk unit pengolahan sampah dengan memperhatikan luasan kebutuhan lahan yang memenuhi kelayakan lingkungan teknis dan sosial. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat bagi kita semuanya.
Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.